Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk materi perkuliahan di minggu ke-8, biasanya itu adalah minggu ujian tengah semester UTS. Tetapi untuk mata kuliah teknik pengambilan sampel, minggu ke-8 itu adalah praktek lapang. Sehingga harapannya saya bahwa kalian semua sudah melihat video pembelajaran untuk minggu ke-8 untuk mata kuliah ini karena di minggu ke-8 itu masih berlaku pembelajaran daring yang untuk sementara diberlakukan 2 minggu oleh pemerintah, oleh pimpinan universitas, dan untuk minggu selanjutnya kita tidak tahu bagaimana kelanjutannya, tetapi tentunya kita berharap semuanya bahwa virus corona ini kemudian bisa diputus mata rantainya selama 14 hari bekerja dari rumah. Jadi tujuan dari edaran pemerintah itu sebetulnya adalah untuk memutus mata rantai dari virus corona. Sehingga mari kita sama-sama mendukung dengan melakukan proses bekerja kuliah dari dalam rumah. Nah, kuliah lapang yang pertama ini adalah merupakan kuliah lapang untuk materi UTS, materi teknik pengambilan sampel secara acak yang sudah kita pelajari mulai dari minggu pertama sampai minggu ke-7. Nah, tujuannya itu adalah untuk menerapkan teknik pengambilan sampel yang telah dipelajari pada kasus atau permasalahan langsung yang diperoleh di lapangan. Caranya bagaimana? Itu kalian berdiskusi secara kelompok, merancang bagaimana bentuk pengambilan sampel yang akan diambil di lapangan berdasarkan teknik-teknik yang kalian sudah pelajari, sesuai dengan data atau topik permasalahan yang akan diteliti. Beberapa topik kajian yang sudah ditentukan di sini itu adalah yang pertama, rata-rata penggunaan aplikasi Sikola dalam pembelajaran mata kuliah dalam studi from house selama libur tatap muka perkuliahan. Nah, ini kalian diskusikan untuk menjawab permasalahan ini tentang aplikasi Sikola selama libur tatap muka. Kira-kira bagaimana metode pengambilan sampel yang paling tepat dilakukan? Tentunya ini dalam level Universitas Hasanuddin. Silakan kalian pikirkan. Kemudian yang kedua, bagaimana rata-rata pengeluaran mahasiswa selama libur tanggap pencegahan penyebaran virus COVID-19? Nah, ini juga kalian bisa pikirkan. Kira-kira untuk mengetahui apakah rata-rata pengeluaran mahasiswa itu semakin naik atau semakin turun dibandingkan dengan minggu-minggu sebelum diberlakukannya libur tatap muka, sebelum diberlakukan edaran untuk pencegahan penyebaran virus COVID-19 ini. Bagaimana metode pengambilan sampel yang bisa kalian lakukan? Tentunya ini dalam lingkup mahasiswa. Yang ketiga, partisipasi masyarakat dalam menyukseskan sensus penduduk online tahun 2020. Nah, ini terkait dengan sahabat sensus yang menjadi tugas kita semua sebagai mitra dari BPS dalam menyukseskan sensus penduduk online tahun 2020. Tentu kegiatan ini mengalami hambatan dengan adanya wabah virus COVID-19. Tetapi apapun itu tentunya kita semua sahabat sensus tetap semangat dengan berbagai cara dan media online. Mungkin masih bisa kita kemudian mengajak masyarakat untuk mensukseskan sensus penduduk. Nah, sekarang yang menjadi fokus topik sekarang itu adalah bagaimana partisipasi masyarakat di dalam menyukseskan sensus penduduk. Nah, untuk meneliti ini, kira-kira menurut kalian metode pengambilan sampel apa yang cocok untuk digunakan? Populasinya bisa kemudian kalian ambil dalam lingkup Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya yang keempat, topik yang keempat itu adalah rata-rata penggunaan aplikasi WA dalam pembelajaran mata kuliah dalam studi from house selama libur tatap muka perkuliahan. Kita tahu bersama bahwa
Media-media pembelajaran online itu sudah banyak yang disiapkan ya. Ada banyak keluhan, ada banyak masalah, dan ada kemudian yang lancar-lancar ya. Nah, khusus untuk aplikasi WA ya, menurut kalian kalau kita ingin mengetahui bagaimana rata-rata penggunaan aplikasi WA dalam pembelajaran mata kuliah dalam proses daring ini ya, metode pengambilan sampel apa yang paling tepat untuk dilakukannya. Tentunya ini juga bisa mengambil levelnya itu adalah level Unhas. Atau bisa kalian pikirkan kalau misalnya kalian mau memperkecil populasinya ya mungkin itu adalah dalam level departemen ya. Selanjutnya topik yang kelima adalah rata-rata penggunaan aplikasi selain Sekolah dan WA dalam pembelajaran mata kuliah dalam studi from home selama libur tatap muka perkuliahan. Ya, ini mengambil media yang lain, mungkin Google Classroom, ada Zoom, dan ada media-media lain yang barangkali kalian pahami bisa digunakan. Nah, untuk mengetahui bagaimana rata-rata penggunaan aplikasi tersebut, selain dari Sekolah dan WA, kira-kira apa metode pengambilan sampel yang cocok ya. Kemudian yang kedua, preferensi masyarakat tentang perlu tidaknya untuk lockdown Sulsel sebagai langkah antisipasi penyebaran COVID-19. Ya, sekarang lagi marak, dianggap bahwa pemerintah terlambat mengambil antisipasi untuk penyebaran COVID-19. Khususnya untuk Indonesia dianggap sangat lamban ya, yang seharusnya dari awal setelah sudah ada yang positif itu sudah mengambil antisipasi karantina minimal untuk karantina lokal ya. Dan permasalahan kemudian muncul, edaran pemerintah sudah ada, meskipun itu dianggap terlambat, tetapi banyak yang mengatakan daripada tidak ada sama sekali ya, mending terlambat ya. Sudah ada edaran pemerintah, tapi yang kita lihat masih banyak masyarakat yang kemudian menganggap enteng karena mungkin dilihat bahwa itu belum ada positif. Misalnya sebelum ada positif di Sulsel, iya masih ada. Aktivitas itu masih berlangsung, bahkan banyak-banyak yang masih dalam level-level perkuliahan, barangkali juga masih banyak yang mau melakukan tatap muka ya, bukan dengan melalui proses daring. Padahal lebih dari itu sebetulnya tujuan dari karantina, tujuan dari proses libur selama 14 hari itu adalah tujuannya untuk memutus mata rantai dari perkembangan virus corona itu. Yang mana secara umum virus itu pertumbuhannya itu katanya itu sekitar 14 hari. 14 hari itu dia bisa mati ya. Nah sekarang setelah banyak yang positif, ada yang meninggal, dianggap lagi bahwa pemerintah lambat, seharusnya sudah memperlakukan lockdown. Nah sekarang apakah menurut kalian lockdown itu untuk Provinsi Sulawesi itu sudah dianggap penting? Kalau memang sudah dianggap penting, maka telitilah bagaimana preferensi masyarakat tentang perlu tidaknya lockdown ini. Pikirkan bagaimana kira-kira metode pengambilan sampel yang cocok jika kita ingin mengetahui tingkat preferensi masyarakat untuk lockdown ya. Oke. Nah, jadi yang menjadi tugas keenam, yang menjadi tugas lapangan pertama kalian yang bentuknya adalah kelompok adalah pilihlah salah satu dari topik yang diberikan. Diskusikan secara berkelompok, lakukan pengambilan sampel dengan teknik yang paling sesuai dengan topik tersebut. Selanjutnya, buatlah laporan pengambilan sampel yang Anda lakukan dengan mengacu pada pertanyaan berikut. Yang pertama, sebutkan apa populasi dari kajian yang akan Anda lakukan dan berapa sampel yang akan Anda ambil. Ya, populasinya tentunya bisa saja dalam lingkup Unhas, populasinya bisa dalam lingkup provinsi, bisa dalam bentuk kabupaten, dan seterusnya. Nah, jelaskan jawaban Anda itu. Kemudian yang kedua, teknik apa yang akan Anda gunakan? Ya, teknik apa yang akan Anda gunakan? Jelaskan mengapa kemudian Anda menggunakan teknik tersebut. Jadi kalau teknik pengambilan sampel yang sudah dipelajari dari minggu pertama sampai minggu ke-7 ya, Anda tentunya memilih salah satu di antaranya. Jelaskan apa alasannya sampai Anda memilih teknik tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara Anda melakukan pengambilan sampel?
Ya, kalau misalnya nanti Anda turun ke lapangan, itu Anda lakukan dengan menggunakan kuesioner, maka silakan lampirkan kuesioner yang Anda gunakan. Ya. Yang keempat, bagaimana hasil pengambilan sampel yang Anda lakukan? Bagaimana data yang Anda peroleh di lapangan? Kemudian tentu Anda analisis, lihat bagaimana hasilnya ya dengan menggunakan metode-metode yang sudah Anda dapatkan selama perkuliahan ini. Kesimpulan apa yang Anda peroleh dari pengambilan sampel Anda dari hasilnya? Jelaskan jawaban Anda. Ya. Nah, itulah tugas kalian untuk kuliah lapang ya. Tentu kita sini dibatasi oleh masalah penyebaran virus wabah corona ya, COVID-19, sehingga semua yang kita lakukan itu semuanya diharapkan dari rumah. Nah, tentu kalian coba kalian pikirkan kira-kira bagaimana caranya mengambil mengambil sampel mungkin dengan menggunakan metode online ya, dengan memanfaatkan Google Form barangkali. Nah, ketika Anda menggunakan Google Form itu kemudian bisa kalian tampilkan nanti dalam laporannya. Silakan kalian diskusikan apa yang harus kalian lakukan dengan keterbatasan kondisi kita saat sekarang ini yang semuanya harus serba online. Demikian mungkin dari saya untuk tugas lapangan kalian, diskusi untuk materi minggu ke-7 juga untuk tugas lapangan. Silakan kalian tanyakan di grup WA TPS yang sudah dibuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.